Oke, jadi teman-teman sebelum mulai saya akan menjelaskan mungkin secara singkat rundown-nya nanti kayak gimana. Untuk yang pertama nanti dimulai dengan Mas Gilang akan mempresentasikan 45 menit, kemudian Mas Arief 45 menit. Di akhir nanti akan ada sesi tanya jawab 30 menit. Jadi teman-teman bisa banget memperhatikan prestasinya dan mungkin menyiapkan pertanyaan yang akan nanti ditanyakan ya. Tentunya ada hadiahnya. Jadi selamat bertanya. Untuk yang pertama, Mas Gilang, saya akan coba perkenalkan. Gilang Dwi Alrido mendapatkan gelar Bachelor of Architecture dan menyelesaikan studi PPR-nya di UGM. Sempat menjadi arsitek di GW Architecture dan sekarang merupakan founder dan principal arsitek dari Inklusi Design bersama dua partner lainnya. Selama menjadi mahasiswa, beliau sangat aktif ikut sayembara dan sering menang juga. Jadi saya kemarin stalking gitu kan, wah menang banyak banget. Terus ya salah duanya adalah di tahun 2018 sempat menjadi first prize dari Adi Sumarmo International Airports Public Area Design. Kemudian di tahun yang sama sempat menjadi bronze winner dan alumni Choice Award AIDA 2018 ya. Enggak hanya itu, setelah lulus pun sekarang di Inklusi Desain juga ikut sayembara juga di 2020 menjadi Big Ten di Lixil Architecture Design Competition. Di tahun 2020 juga menjadi Big 16 Godean Traditional Market Design. Jadi tanpa perlu berlama-lama lagi, silakan Mas Gilang dan mohon tepuk tangannya untuk Mas Gilang. Oke, izin berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, nama saya Gilang. Saya mungkin akan sedikit menjelaskan tentang apa yang bisa saya presentasikan hari ini, pagi ini. Mungkin ada sekitar 50 slides, tapi nanti saya cepetin aja. Jadi seperti judulnya ya, jadi ada menguji kreativitas, membangun portofolio. Terus di sini saya coba menganalisis sih dari historical apa namanya ya, sudah pernah saya alami gitu dari mahasiswa sampai sekarang kayak gitu. Mungkin nanti teman-teman tinggal ambil intisarinya aja dan semoga bermanfaat ya. Oke, jadi mungkin ada sedikit pengenalan singkat dari inklusi sendiri. Inklusi itu kepanjangan sebenarnya dari intuisi, kolaborasi, solusi. Ini kita bertiga, saya, Mas Naufal Diriantama, sama Mas Wiyugo, terus ada dua junior kami, baru masuk tahun kemarin. Ini kita ada di inklusi. Jadi sebenarnya berangkat dari intuisi, kita berpikir bahwa sebenarnya setiap orang tuh bisa desain loh, punya pemikiran gitu. Walaupun ya backgroundnya tentu berpengaruh gitu. Kita sebagai arsitek mungkin ahlinya gitu ya di bidangnya. Tapi kalau kita ketemu owner yang berupa business owner misalnya F&B dan sebagainya, tentu mereka lebih ahli di bidang mereka juga kayak gitu. Nah, dari situ kita harus kolaborasi tentunya kan. Karena ya kita tahu di bangunan tapi belum tentu kita tahu di lini yang lain kayak gitu. Makanya dari situ harapannya terbitlah sebuah solusi gitu yang mana win-win dari apa namanya pertemuan antara kita dengan beberapa orang yang ada di sekitar kita. Nah, inklusi sendiri sebenarnya lahir di tahun 2020 akhir waktu itu pandemi. Jadi sebenarnya kalau dari histori saya sendiri lulus PPR di tahun yang sama dengan munculnya pandemi gitu. Jadi mau nggak mau harus memutar otak gitu ya gimana caranya bisa tetap berkarya walaupun tidak bisa apply ke beberapa studio yang saya inginkan kayak gitu. Nah, dari situ kita berjalan gitu ya di tahun 2022 kita coba mulai bikin PT Badan Hukum. Terus di tahun 2024 awal itu kita coba hiring. Jadi kita benar-benar berjalan sangat pelan ya karena kita bisa dibilang minim pengalaman gitu, terutama di studio atau pembuatan studio gitu ya. Terus di tahun 2025 awal kita baru offline gitu. Kita baru punya kantor studio yang kita bisa duduk bareng untuk mengerjakan sesuatu. Nah, sebelumnya gimana? Sebelumnya full online. Jadi ketemu hanya seminggu sekali dan lain sebagainya. Nah, itu dari 2020 akhir ke depan ya. Lalu gimana sih kalau ke belakangnya gitu? Sorry.
Nah, ke belakang berarti ke 2014 ya. Jadi saya sendiri angkatan 2014, lulus di tahun 2018, PPR di 2019. Nah, di situ ada beberapa sayembara yang pernah saya ikuti gitu ya. Terutama pas mahasiswa. Jadi ini ada tahunnya, paling kiri ya. Terus ini ada nama sayembaranya. Terus ini ada eh, penyelenggaranya gitu. Nah, ini sebenarnya dari awal sampai akhir itu nggak semuanya menang ya tentunya karena namanya juga sayembara gitu. Yang dicari menang dan yang kalah. Jadi yang dicari itu nggak cuma yang menang tapi yang kalah juga yang dicari. Nah, kalau di analisa ini saya baru tahu kemarin juga pas bikin ini. Mas mahasiswa S1 itu sekitar 11 sampai 15 sayembara yang saya ikuti. Terus waktu PPR di eh, 1 tahun itu join sekitar 6 sayembara. Tentunya macam-macam ya. Ada yang cuma daftar, ada yang dapat merit, ada yang entry, ngumpulin tapi nggak menang. Terus ada yang top 5. Udah lolos penjurian pertama tapi penjurian kedua gagal gitu ya. Masuk ke 1, 2, 3. Nah, begitupun pas inklusi gitu. Dari 5 tahun itu cuma 4 sayembara yang kita ikuti. Nah, kenapa seperti ini? Karena sebenarnya waktu kuliah ini waktunya explore banget ya. Jadi kalau kita coba next. Nah, ada sebuah piramid gitu ya di sini kita lihat. Jadi ketika kita masih mahasiswa itu sebenarnya kita ada di kolam yang kecil. Walaupun ya nggak kecil-kecil amat kalau kita bertemu dengan mahasiswa di universitas lain. Misalnya di Undip, ITB, terus di kampus-kampus lain ya. Jadi rentangnya itu masih semester lah gitu. Tapi ketika kita lulus itu rentangnya udah nggak bukan semester lagi tuh. Rentangnya umur gitu. Jadi mungkin kalau di semester kan ya semester 5 sama semester 30 kayak gitu ya. Karena saking jauhnya misalnya. Nah, di sini kenapa setelah saya pikir-pikir lagi, kenapa bisa meningkat gitu ya? Karena eh, ketika kita semester akhir tuh sebenarnya ada di ujung ujung piramid ya, ujung piramid mahasiswa gitu. Jadi ilmunya udah lebih banyak daripada yang baru masuk, terus maka dari itu lebih semangat gitu untuk mengejar apa namanya sayembara. Karena ketika kita bisa menang sekali atau masuk ke satu kualifikasi itu akan agak nagih gitu ya. Langsung selalu pengen mengikuti sayembara seterusnya. Nah, dari situ sebenarnya juga kalau kita back gitu ya. Nah, em, dari semua ini sebenarnya setelah saya rasakan ketika lulus, mau juara 1 dan juara 10 misalnya, itu sebenarnya rasanya hampir sama. Mungkin perbedaannya pas hari hanya aja gitu. Nah setelah itu ya itu akan jadi portofolio gitu. Nah ini pun mungkin berbeda-beda ya setiap orang, tapi selama ini yang saya rasakan seperti itu. Nah di sini pun sebenarnya di awal menjelang ketemu dengan partner inklusi itu apa namanya, saya juga beberapa kali sayembara gitu ya dengan Mas Naufal gitu ya. Di sini ada kuning-kuning ini tandanya ada Mas Naufal ikut. Jadi mulai di saat PPR kita mulai sayembara bareng gitu. Nah di situ kita juga checking gitu ya. Salah satunya untuk mencari partner itu bisa jadi sayembara juga. Nah kalau di next, nah dari tahun sebelum menjadi inklusi, di situ kita coba mengkurasi dan konversi portofolio itu yang sudah terbangun ke untuk menghasilkan beberapa proyek. Pertama di awal waktu kita baru mulai gitu ya. Nah, kurang lebihnya mungkin setiap tahun bisa 20 proyek plus 30 sampai 50 penawaran atau proposal yang mana itu berbarengan dengan 4 sayembara tadi. Jadi kalau dihitung lotnya sebenarnya eh, lebih banyak ketika sudah ke inklusi gitu ya untuk ketemu sebuah karya gitu. Tapi untuk sayembara yang benar-benar formalnya itu cuma 4 sayembara. Nah, jadi ketika menjadi mahasiswa, eh, salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah mengikuti sayembara untuk menguji kreativitas, membangun portofolio. Tapi once nanti kalian sudah lulus, mungkin bisa dibarengi juga dengan menguji kreativitas itu langsung ke bangunan aslinya gitu. Jadi goals kita tuh sudah ke arah membangun portofolio terbangun. Jadi hanya beda satu kata tapi itu membuat
perubahan yang sangat banyak di kehidupan kalian. Tentunya kehidupan berarsitektur ya. Nah, yang kami rasakan, sayembara ini memang titik start ketika kita memulai project ya. Walaupun nggak semuanya adalah bisa menetas gitu. Jadi dari project yang sama kita menangkan sayembara terus itu jadi project. Itu sebenarnya kalau dari inklusi belum pernah mengalami. Cuman dari situ kita bisa konversi apa namanya materi sayembara kita ke sebuah portofolio. Yang mana portofolio itu akan nyambung ke sebuah relasi atau kesempatan atau ke sebuah lingkungan gitu ya. Yang mana eh, memberikan kesempatan kita menuju suatu project. Nah, project itu nanti akan berputar lagi menjadi portofolio. Dan begitu seterusnya, sayembara ini mulai tertinggal gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau kita terus-menerus untuk apa namanya mengikuti sayembara ya, kemungkinan adalah kita bisa dapat project yang berbeda, berbeda scale, berbeda tipologi daripada apa yang selama ini kita kerjakan kayak gitu. Jadi apa namanya, kalau kita membutuhkan untuk misalnya scale up atau butuhkan untuk tipologi baru yang kita sasar, itu kita bisa melewati celah salah satunya dengan sayembara. Nah, kalau dari inklusi sendiri ada 3 project yang apa namanya kita identifikasi ya, 3 zona atau tiga macam lah, 3 macam project gitu. Yang pertama adalah kita nyebutnya ring satu. Ring satu ini mungkin dekat dengan kehidupan kalian juga ya, sebagai nanti mungkin pas lulus atau mulai bekerja gitu. Ring satu itu adalah teman-teman yang kita kenal, saudara, tetangga, kayak gitu. Nah, teman-teman apa namanya ring satu ini biasanya dia punya trust yang lebih tinggi daripada mengenal portofolio kita. Sehingga kalau bisa dibilang value-nya biasanya kecil, tapi goal-nya bisa besar gitu. Kayak misalnya Pak D kalian mau bikin rumah, pasti dia nggak lihat arsitek lain, langsung nunjuk kalian gitu karena kalian ponakannya gitu. Tapi secara value pasti Pak D nggak mengharapkan sesuatu yang lebih gitu karena kan kamu langsung tak pilih gitu. Kamu nggak tak tandingkan dengan arsitek lain gitu. Katakanlah gitu ya, secara apa namanya kalau kita bisa bilang. Jadi intinya value-nya kecil, goal-nya besar. Walaupun nggak semuanya ya, walaupun nggak semuanya. Nah, bisa membesarnya lagi si macam project tipe satu ini karena word of mouth. Jadi ketika setelah kalian membangunkan teman kalian atau pakde kalian, mereka cerita ke teman-temannya gitu, sama saudaraku, sama temanku gitu. Nah itu akan membuat apa namanya tipe project yang pertama ini akan lebih besar lagi. Nah intinya semakin kita berumur mungkin value-nya akan semakin besar kayak gitu. Jadi value kecil ini bisa didongkrak dengan nanti kita berumur. Teman kita udah mulai sukses. Jadi kalau teman kalian sukses tuh jangan jangan iri ya. Kalian harus doain gitu. Biar mereka sukses terus banyak duit gitu ya. Sembangun ke kalian. Terus yang kedua itu dari media sosial. Ini mungkin berbeda ya setiap biro, tapi kalau di inklusi porsi media sosial cukup besar. Karena dari situ orang-orang ada tipenya itu dia lebih tahu portofolio kita tapi belum trust ke kita. Beda beda banget sama yang ring satu. Jadi kebalikannya gitu. Nah, di sini pasti kita ditanding-tandingin nih sama arsitek lain, mungkin dari karyanya atau dari harganya dan lain sebagainya. Tapi intinya kita nggak sendirian, kita ada kompetitor di situ yang pasti. Nah, cuman kalau apa namanya dia bisa goal, itu value-nya lebih besar daripada ring satu. Jadi kesempatan goalnya mungkin lebih kecil daripada ring satu, tapi value-nya akan lebih besar. Karena mereka tahu kita dari portofolio, dari nilai kita gitu. Nah, tentunya ini bisa semakin membesar kalau kita rajin publikasi. Misalnya kita daftarin karya kita ke Arts Daily, atau kita daftarin ke koran, atau ke majalah, atau kita bikin website yang bagus, atau ke media yang berkurasi lainnya, itu akan semakin oke gitu. Nah, semakin banyak portofolio bagus terbangun, goalnya semakin besar. Jadi goal yang kecil ini bisa diimbangi dengan semakin banyaknya portofolio terbangun yang bagus kayak gitu. Nah, yang terakhir ini karena kita sedang membahas sayembara, makanya kita akan juga menyentil ya sayembara ini di mana sih posisinya gitu kalau menurut inklusi. Eh, dia memang butuh experience dan creativity ya. Tentunya semester 2 sama semester 6 mungkin beda experience-nya gitu. Semester 6 sama yang udah lulus mungkin beda lagi. Terus kreativitas ini juga diuji atau diolah
dengan semakin banyak kita mengerjakan sesuatu, melihat sesuatu kayak gitu. Nah, dia value-nya kecil, goal-nya juga kecil. Kalau dibanding dengan dua proyek yang lainnya ya, gitu. Eh, tapi kira-kira apa ya manfaatnya gitu? Terus di sini bisa eh, semakin bermanfaat ketika apa namanya arahnya ke profesi dan relasi. Jadi semakin sayembara yang kita ikuti banyak, tuh celah baru atau opportunity baru. Jadi untuk memulai sesuatu itu eh, menurut inklusi ini sangat baik gitu untuk bisa dilakukan. Nah, arahnya kemana sih? Yang pertama, wadah kolaborasi. Pertama, bisa mencari partner. Atau kita kenal dengan salah satu jurinya. Jurinya eh, punya relasi lain sehingga kita bisa apa namanya punya proyek dari sana seperti itu. Atau dari tipologi yang kita desain ternyata juara satu, terus orang percaya dengan itu. Itu. Nah, banyak apa namanya kesempatannya. Jadi mungkin lebih ke untuk memulai sesuatu. Terus yang kedua aktualisasi diri ya. Jadi kalau kita ngomong soal keberhasilan tuh datangnya tuh nggak tiba-tiba gitu. Kita harus tetap berusaha dulu. Nanti kalau momennya udah datang, itu kita pas udah siap gitu. Jadi nggak nunggu momen, nggak nunggu kapan ya aku dapat project besar gitu, kapan ya aku dapat tawaran dari studio besar untuk join ke timnya gitu. Itu nggak bisa kayak gitu. Kalian harus usaha dulu. Kalau pas ada tawaran itu kalian udah siap nih. Oh aku udah punya porto ternyata. Terus tak lempar ke sana bisa masuk atau lempar ke suatu owner dia bisa masuk juga. Terus yang ketiga kum IAI ini yang baru saya kejar sebenarnya untuk apa namanya jadi ada kum ya, mungkin kalau kalian ada skor-skor tadi untuk SKS gitu. Nah, kum IA ini sebenarnya agak tricky, jadi menurut kami ikut sayembara cukup oke sih untuk menambah kum. Terus yang keempat, menang itu bonus. Jadi kalau menang itu bagus dan bonus. Tapi kalau kalian kejar dan harus menang, itu kalian nggak jadi ikut sayembara nanti, gitu. Jadi beberapa perspektif memang harus di sedikit di twist sedikit ya, biar kita lebih pede gitu untuk ikut sayembara. Yang kelima tentunya portofolio. Nah, kadang-kadang kalian pernah dengar nggak sih kayak arsitek tuh terlalu asik dengan lingkungannya sendiri gitu. Kayak nggak punya teman lain gitu. Terus yang dibahas ya itu aja. Dan kita terlalu terlingkupi dengan pikiran kita sendiri gitu. Nah, kalau kita bayangin nih sebenarnya mereka orang awam di luar kita itu sebenarnya nggak terlalu peduli tuh karya kita tuh menang, kalah gitu. Ya ekstrimnya ya, ini versi ekstrimnya. Nah, eh, bisa jadi semua unbuilt project itu dinilai kurang lebih sama gitu sama sama orang lain, kurang lebihnya. Mungkin ini ekstrimnya ya. Nah, hanya teman sejawat yang ya bisa disebut arsitek atau satu profesi yang itu mungkin yang tahu gimana berdarah-darahnya, lembur-lemburnya, pemikiran beratnya untuk bisa memenangkan satu buah sayembara. Itu mungkin hanya teman-teman arsitek yang tahu gitu dan merasakan seberapa pedihnya. Nah, malah yang terpenting kalau kita mau ikut sayembara ya, bagaimana karya sayembara itu bisa baik gitu. Baik dalam artian secara presentasi, secara fungsi, secara komunikasi visual itu bisa bisa baik kayak gitu. Nah, karya itu yang nantinya menang ataupun kalah itu tetap bisa bermanfaat kalau menurut inklusi. Nah, mungkin ini langsung ke karya-karya yang inklusi pernah bikin ya. Ini pertama Omah Mangkok. Ini sayembara yang kemarin barusan pengumuman itu sayembara BTN 2025. Kita mulai mencoba untuk ikut sayembara lagi di tahun ini. Semoga bisa cukup produktif gitu ya. Sayangnya ini entry, tapi kita nggak sedih karena ya kita mengerjakan ini dengan senang gitu. Walaupun nggak menang ya. Senang dan menang kan beda ya. Nah, ini sebuah rumah kecil sebenarnya. Rumah kecil yang kami desain dengan konsep omah mangkok beradaptasi dari sebuah apa namanya eh, frase pagar mangkok ya. Pagar mangkok lebih baik daripada pagar tembok. Nah, situ kita coba gimana sih rumah itu bisa mencerminkan si pagar mangkok itu. Nah, itu coba kita transformasi ke dalam sebuah bangunan. Nah, di situ ada beberapa kebaruan-kebaruan, misalnya kayak kita bikin apa namanya pintu yang awalnya itu bisa kebuka cuma satu pintu, tapi ini kalau di rumah Jawa dulu kan
pintu itu ada dua ya, pintu atas sama pintu bawah. Kalau ngasih makanan lewat pintu atas kayak gitu. Nah detail-detail kayak gitu yang kita kembangkan gitu untuk bisa jadi rumah modern di apa namanya zaman sekarang misalnya. Nah di beberapa apa namanya project sayembara inklusi kita menyadari juga bahwa kita tuh sering menitik beratkan ke pola aktivitas gitu. Jadi aktivitas apa yang kita tuh senang mikirin orang tuh di dalam bangunan yang kita desain tuh ngapain ya kayak gitu. Nah itu yang kita coba ulik gitu. Nah itu coba kita terjemahkan apa aja, lalu kita masukkan ke bangunan kita. Apakah itu sudah cukup mewadahi atau belum kayak gitu. Nah ini contoh-contoh apa namanya eh, panel perspektifnya ya. Terus mungkin nggak selalu apa namanya panel itu atau perspektif itu harus berupa render yang bagus ya. Mungkin kalau waktu kalian kepepet atau memang style kalian berbeda, itu bisa kalian pakai style-style yang lain misalnya kartun kayak gitu. Bahkan dulu teman kami 2015 tuh menang Future Art 2000 kategori student juara dua apa ya. Itu panelnya kayak komik gitu, kayak tempatnya Yuda tadi mungkin ya. Itu bisa menang juara dua Future Art kan sangat lumayan gitu. Jadi jangan menutup diri ke jangan memperkecil lingkup lah kayak gitu. Karena semua semua kesempatan tuh bisa terjadi. Nah, terus ini kita juga pernah ikut di Nala Maruga di kawasan Bundaran Maruga. Ini juga lagi-lagi entry karena mungkin salah satunya kita agak ngeyel sih di sini di Tor itu dia bilang harus ada sky bridge kalau nggak salah. Terus tapi kita ngeyel, kita nggak mau bikin sky bridge karena pas kita ke sini itu kayak panas banget terus kayak nggak mungkin orang manfaatin Skybridge kayak gitu. Nah, dengan alih-alih kita mencoba menjembatani ide dari Thor, kita mencoba menolaknya kayak gitu. Tapi kita coba kerjakan dengan riang gembira, dengan senang sehingga ya kalau ada orang yang mau, Mas mau bikin pedestrian gitu. Oh kita pernah kok Pak bikin gitu. Nah ini lumayan nih, walaupun nggak menang kan kalian udah pernah ngerjain gitu. Walaupun nggak terbangun. Pun mungkin yang juara juga belum terbangun gitu ya. Jadi jangan jangan apa ya, jangan minder dulu gitu. Karena di zaman sekarang ini kita kita harus bisa mengolah apapun ya. Bahwa misalnya kalian harus bisa membranding diri, walaupun kalian mungkin nggak jago-jago amat atau kalian punya style sendiri, ya itu branding lah supaya itu menjadi bagus kayak gitu. Nah ini salah satu contohnya. Di sini juga ada pola aktivitas yang kita apa namanya selidiki gitu ya. Di sana kita sempat sempat ke sana, walaupun mungkin nggak perlu se-effort ini ya kalau ikut sayembara. Saya nggak perlu ke sana. Kalau ini kita ke sana terus kita ngelihat ada orang jalan tuh ngelewatin kali, kok orang lewat kali terus nyebrangnya itu di sebuah apa bantaran yang tipis kayak gitu. Terus kita coba, oh ini ada masalah ini nih case-case-nya, terus kita coba pecahkan. Ada potongan terus oh ini pemecahannya kayak gini. Terus di sini problemnya ini loh, terus kita pecahkan kayak gitu. Jadi ya mungkin suatu saat kalau ada orang yang apa ya ingin didesainkan inklusi gitu. Kita bisa cerita kalau kita care loh dengan problem gitu. Kita nggak cuma mendesain tapi ya kita tahu kok isunya gitu. Kurang lebihnya. Terus ada lagi Pasar Godean. Nah ini mungkin Mas Arief juga ikut ya. Latar Gumebiar. Ini karya kami. Walaupun nggak menang kita juga senang dengan ini. Kita salah satunya kenapa kita senang kita tetap masukin nih top 16 walaupun sebenarnya nggak ada top 16 di apa ya di judul pengumuman tuh nggak ada ini cuma kayak masuk ke penjurian tahap pertama kayak gitu tapi kan orang nggak apa ya nggak peduli ya taunya top 16 tapi kita nggak bohong gitu kita di antara 16 orang itu kita masuk kayak gitu nah ini sih ceritanya lebih ke kita coba mungkin ke sini ya. Nah, art of imperfection. Jadi kita coba lagi-lagi mencari aktivitas apa sih yang ada di pasar. Terus kita coba ngembangin, kita bilang perfect is boring gitu. Jadi menjadi sempurna itu kadang-kadang membosankan gitu. Lebih baik yang tidak sempurna itu kita highlight, tapi dengan sedikit twist sehingga orang-orang masih bisa menikmati itu gitu. Kadang-kadang kan kalau defect tuh orang ada yang bilang, oh ini defect kecil, nggak apa-apa lah gitu, cuma kecil. Tapi ada yang bilang defect tuh, wah pintunya geser dikit, miring dikit, saya nggak mau mas, bongkar kayak gitu. Nah, nggak semua orang itu bisa mentolerir ketidaksempurnaan lah istilahnya gitu. Nah, di sini kita coba untuk biar orang itu bisa lebih
lebih oh oke lah ini masih bagus kok kayak gitu. Nah, salah satunya dengan kita adaptasi genteng untuk fasad kayak gitu ya. Terus ini juga atapnya dari genteng. Itu genteng kan kesannya kotor kayak gitu ya. Cuma kita bisa loh jadi modern kayak gitu. Terus eh, pasarnya kan kadang-kadang tumpah ke jalan ya. Nah itu kita wadahi memang jadi satu latar yang dia itu rame gitu. Untuk mengundang orang lah istilahnya gitu. Cuma memang ada kesalahan sih di sini. Kenapa mungkin nggak menang ya? Kita juga sedikit evaluasi lah. Karena kita bikin fasad bagus-bagus, kita tutupin nih pakai pakai masa kecil yang menutupi. Coba deh. Nah, nah ini kita bikin fasad bagus-bagus terus kita tutupin lagi gitu. Nah, jadi nggak kelihatan. Atau mungkin ada faktor lain ya. Cuma salah satunya mungkin kita mengira-ngira seperti itu. Eh, dari perspektif, nih dari tampak. Nah ini dari apa namanya beberapa perspektif ya. Ini kalau kita sudah masuk pasarnya tuh kita semuanya pakai genteng. Planter tanaman pakai genteng. Terus ini juga pakai genteng semua. Atapnya juga dari genteng yang kita scale up gitu ya. Jadi sebuah genteng yang besar. Terus ya ini kita tutupin lagi nih pakai masa-masa transparan yang sebenarnya dia juga membatasi sih biar teman-teman yang jualan tumpah ini nggak tumpah ke jalan gitu karena ada batas ini. Cuma mungkin strategi batasnya yang harus dipikirkan lagi nih biar nggak terlalu biar ya tadi ya semua orang bisa menikmati gitu dan menganggap itu bagus. Nah ini selanjutnya terasering ini top 10 juga lolos penjurian pertama tapi nggak lolos lagi penjurian kedua. Em, tema sayembaranya light and shadow tapi ini terjadi pas COVID. Jadi sebenarnya idenya sederhana sih. Idenya ada COVID, orang nggak bisa dekat, social distancing, terus kita bikin balkon yang miring-miring, terus orang tetap bisa berkomunikasi lewat balkon gitu. Sederhananya sih gitu kemarin. Nah, tapi kita coba kemas, terus kita coba ya ini syarat-syarat dari sayembaranya ya butuh apa, coba kita tampilin kayak gitu. Terus dari segi aktivitasnya kita juga pikirkan gitu ya. Ada beberapa feature yang bangunan ini punya dari playgroundnya, dari cara dia mengolah sampah kayak gitu-gitu. Jadi mungkin kalau di project dia sesuatu yang standar ya, tapi di sayembara kadang kalau dari saya sendiri ngejar kekomplitan gitu bangunanmu tuh bisa apa aja sih sebenarnya kayak gitu. Walaupun mungkin yang ngejar mungkin ide utamanya ya, cuma senang aja gitu bikin perintilan-perintilan terus kita coba jelasin. Dan ini mungkin bisa juga kalau nanti ada klien apartemen terus kita terangin kayak gini mungkin dia juga bisa seneng gitu. Kayak gitu. Nah ini denahnya, terus flow-nya kita bikin, kayak gimana sih sebenarnya. Tapi kalau boleh jujur ini sebenarnya agak memaksakan sih. Eh, dari segi slide dan dari segi bentukan massa mungkin ini agak memaksakan dan kadang-kadang habit balkon di belakang itu biasanya kan private ya. Orang punya sesuatu yang private kayak halaman belakang, tapi ini kita expose mungkin sesuatu yang bertolak belakang juga gitu. Tapi karena dulu COVID, kita mikirnya cuma di lingkup COVID doang. Nah itu mungkin ini yang membuat si desain ini nggak terlalu sustain. Nah ini kita bikin playgroundnya itu agak fun, kelihatan dari luar gitu. Terus kalau bisa di next, ini Amor, lagi-lagi entry 2019. Ini saya nggak nampilin yang menang-menang mungkin. Saya nampilin yang entry-entry aja. Karena yang menang sedikit sebenarnya. Terus ini sayembara di Propan gitu. Terus tourism center, ide utamanya sebenarnya di judulnya Amor gitu ya. Kita pengen petani dan wisatawan tuh bisa Amor gitu, bisa gabung. Bukan Amornya Perancis ya, tapi ini Amor dari bahasa Jawa gitu. Orang ke sini bisa apa namanya bercengkrama dengan si petani. Gimana cara memadahinya? Kita bikin apa namanya? Kayak misalnya planter-planter tanaman itu ada tempat buat cuci sayuran kayak gitu-gitu. Karena kita mikir tourism center kalau dipakai cuma hari Minggu doang atau pas hari libur doang, terus kegunaannya apa gitu. Nah, kalau pas hari nggak libur, tourism center ini bisa dimanfaatkan oleh petani atau masyarakat lokal kayak gitu. Ceritanya kayak gitu. Tapi ini kita kemas dengan beberapa konsep ya. Ada cipta, rasa, karsa gitu. Jadi ini tempat untuk menciptakan apa ya suasana Bromo gitu. Terus ada rasa, ada karsa, tempat untuk display barang-barang gitu.
Kurang lebihnya seperti itu ceritanya. Tapi ini kita juga cukup enjoy. Ini dikerjakan oleh Mas Naufal juga waktu itu. Terus tema posternya itu kayak apa namanya? Kalau kalian tahu gambar di uang, mata uang itu kan kayak ada style-style apa, sidik jari gitu ya. Enggak tahu namanya apa. Cuma itulah. Jadi kadang-kadang di panel itu kita juga coba untuk eh, men-challenge grafis kita gitu. Kita bisa pakai apa ya kalau di sini gitu. Itu juga seru sih. Ini juga entry tahun 2019, Within the Oasis. Sebenarnya ini juga agak memaksakan sebenarnya. Karena kita pengen membuat satu rest area di Mandalika, diterjemahkan dari atas gitu. Padahal mungkin orang yang lihat dari atas mungkin sedikit ya. Tapi kita mikir di sana mungkin banyak event, terus banyak drone, jadi bisa dilihat dari atas. Ada bunga-bunga yang ditanam sehingga mirip dengan kain tenun yang ada di sana gitu ya. Konsep utamanya sih kayak gitu. Cuma ternyata setelah kita aplikasikan, lahan ini nggak terlalu luas untuk membuat seperti itu. Jadi makanya ini memaksakan. Jadi kalau sayembara memang harus dicoba dulu, coba ide bolak-balik. Itu kalau dari saya. Nah ini perspektifnya, terus ini explode apa namanya perintilan apa sih sebenarnya elemen-elemennya ada apa aja kayak gitu. Terus yang terakhir ini tahun 2018, 2019 ada sayembara Liksil sama tadi Adi Sumarmo Airport itu tahun 2018. Sama ya ini juga pendekatannya ke aktivitas kayak gitu. Kita bagi dua masa, satunya rest, satunya apa kayak gitu. Jadi karena rest area ya, salah satunya maksudnya yang dicari kan gimana orang itu beristirahat. Nah, hasil karyanya kurang lebih seperti ini. Ini masuk ke penjurian juga, tapi setelah presentasi nggak menang, tapi nggak apa-apa gitu. Kita tetap bisa tampilin ke portofolio. Kalau selanjutnya ini yang menang, eh, waktu itu juara satu, apa namanya sebenarnya bukan di airportnya tapi ke area publiknya kayak gitu. Jadi di depan apa namanya parkiran itu kita geser satu modul untuk bikin satu teras gitu ya, satu teras yang kita kasih pattern batik gitu, batik Bengawan kalau nggak salah. Nah di situ yang awalnya untuk drop off dan lain sebagainya itu full untuk pejalan kaki kayak arcade gitu untuk menaungi tenan-tenan. Jadi menambah apa namanya income dari si airportnya. Itu ide utamanya sih seperti itu sebenarnya. Tapi lewat dengan detail-detail keraton ya kayak warna-warna keraton Solo, ada biru, coklat kayak gitu kita masukin. Sehingga muncullah seperti ini. Nah, terus mungkin agak sudah mau selesai ya. Jadi dari tahun 2020 itu kita coba rangkai nih. Ini titik di mana sudah mulai pandemi gitu ya. Terus kita punya beberapa karya, kita kurasi nih mana yang kira-kira kita kerjakan bersama. Terus dari tim inklusi gitu ya, member-member inklusi. Terus mana yang kira-kira bisa menjual gitu. Secara impresi bagus, secara apa namanya kita juga senang. Nah tapi kita campur dengan real project waktu itu. Jadi ada masjid, ini sebenarnya punya Pak D saya, jujur. Terus ini ada dari temannya Mas Naufal bikin kafe, terus ini juga temannya Mas Naufal bikin interior kamar kayak gitu. Jadi dari project yang sangat besar ke project yang sangat kecil gitu. Jadi niat kita sih, oh kita bisa loh ngerjain yang kecil banget. Kita ngerjain besar banget juga bisa. Jadi palu gada lah. Kamu mau apa, kita ada semuanya gitu. Nah dari situ kita propose nih untuk tahun 2021. Alhamdulillahnya mostly dari ring satu yang butuh kita yakinkan juga itu bisa menghasilkan beberapa proyek yaitu interior kamar, masjid, kafe, kantor, rumah, perumahan, restoran. Walaupun di tahun ini kita juga merasa eh, karena kita masih awal banget ya, nggak semua proyeknya itu terbangun pertama, terus yang kedua nggak semuanya memuaskan kayak gitu. Karena eh, gimana ya, experience kita masih sangat awal banget kan gitu. Jadi kita nggak bisa mencoba sesuatu yang di luar standar kayak gitu. Nah, jadi di awal itu kalian harus tahu gimana cara membangun standar dulu, baru itu ditwist ke sesuatu yang lebih menantang kayak gitu ya. Jangan langsung di awal lulus kalian bikin sesuatu yang menantang, yaitu cantilever 10 meter kayak gitu misalnya. Nah, itu pasti kalian akan dimarahi semua orang kayak gitu. Itu kalau dari pengalaman inklusi.
Nah, sebagai kesimpulan sebenarnya portofolio itu untuk sayembara sendiri ya, itu melatih diri kita untuk terbiasa di kolam yang lebih besar. Karena kalau kalian lulus, saingan kalian tuh bukan anak universitas lain, tapi ya kalau dibilang saingan ya, ya mungkin orang-orang yang sudah punya biru-biru besar kayak gitu. Walaupun mungkin segmennya tetap beda, kalian nggak mungkin seproyek sama mereka gitu ya. Dan tentunya sudah punya circle sendiri-sendiri dan ternyata sebenarnya proyek di luar itu banyak banget gitu. Jadi kita nggak mungkin saingan sebenarnya. Karena kalau kalian punya biro baru mungkin ya berbeda dengan proyek-proyek inklusi kayak gitu. Jadi punya kolam sendiri-sendiri intinya. Tapi dari situ kita bisa ketemu lah at least, ketemu ngerasain gimana cara mendesain, punya problem yang sama, kita bisa lihat karya-karya yang sudah menang. Oh ternyata mereka kayak gini, kayak gitu. Jadi kita bisa belajar banyak juga. Nah selain itu juga investasi diri. Nggak terlalu kelihatan ya. Cuma di sini ada sebenarnya ada tulisan ide. Jadi kita latihan untuk apa namanya mengolah ide yang kita kunci sebagai narasi dengan narasi gitu ya. Karena kadang-kadang di real project klien itu kalau nggak dikunci dengan ide dan narasi, mereka bisa kemana-mana, bisa ganti semua mereka. Lihat Pinterest ganti, Pinterest ganti. Nah salah satu caranya ya dengan ide dan narasi ini yang kita komunikasikan dengan pas juga gitu ya, nggak terlalu banyak, nggak terlalu muluk-muluk, tapi juga nggak terlalu cepat. Kok sidik banget mas produkmu gitu misalnya. Nah itu eh, salah satunya dengan latihan dengan sayembara kayak gitu. Nah terus habis itu jadilah sebuah karya yang mana terlihat bisa dirasakan, tapi memang belum terrealisasi. Di sini sebenarnya ada tulisan realisasi sih, cuma hilang. Nah realisasi ini memang hal lain ya di luar sayembara yang kalian harus icipi nanti setelah kalian bekerja. Karena di sayembara tentunya hal itu tidak ada. Jadi hanya itu yang tidak ada di sayembara. Oke, mungkin itu dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Gilang. Dan setelah ini akan ada presentasi presentasi dari Mas Arief. Saya ingatkan kembali nanti di akhir akan ada sesi tanya jawab 30 menit. Jadi teman-teman mohon menyiapkan pertanyaannya. Sekarang kita masuk ke Mas Arief. Arief Rahman Hidayat mendapatkan gelar Bachelor of Architecture di Institut Teknologi Bandung, sempat berpraktek sebagai arsitek di PT Pasagi Design Works, dan sekarang menjadi founder dari Suatu Dio bersama dua partner lainnya. Selama masa kuliah juga sering ikut sayembara, salah duanya adalah menjadi top 5 Lomba Rancang Kota Cibinong 2015, kemudian top 5 Sinarmas Land Young Architect Competition 2015, dan bahkan setelah lulus juga di 2017 menjadi second place Future Art Prize profesional kategori. Ini yang menarik, anggota timnya berlima, tapi tiga diantaranya saya lihat ternyata itu ya jadi partner suatu Dio ya. Ini mungkin nanti akan diceritakan sama Mas Arief. Dan yang paling terkini dengan tim suatu Dio menjadi juara tiga sayembara Gedung Vokasi Universitas Brawijaya tahun 2024. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, mari kita persilakan Mas Arief. Jadi saya belajar banyak ya dari presentasinya Mas Gilang. Jadi sangat bagus presentasinya dan mungkin saya akan nambahin dikit-dikit aja sebenarnya karena dari penjelasan Mas Gilang seharusnya udah memberi gambaran yang lengkap lah ya tentang apa itu sayembara di profesi kita ini. Jadi terima kasih atas undangannya Pak Hari dan panitia. Salam kenal, saya Arif. Mungkin langsung aja, kami dari Suatu Dio, kita sebenarnya mirip-mirip umurnya dengan inklusi, kita baru berdiri itu tahun 2020, jadi penderitaannya sama lah ya, kita baru berdiri langsung diterjang pandemi, dan itu pengalaman yang cukup melelahkan lah ya, menghadapi pandemi itu. Mungkin sebelumnya saya cerita sedikit, founder dari Suatu Dio itu kita bertiga, mungkin mirip juga sama inklusi, jadi sebelumnya kita kerja di biro-biro yang lain. Cuma waktu akhir 2019 itu kita memutuskan karena kita lihat potensi tuh. Ada beberapa proyek yang bisa kita kerjakan dan kayaknya ya udah kita fokus untuk ngerjain proyek sendiri gitu. Makanya kita waktu itu berani buat PT sendiri tahun 2020 awal, cuma kenyataan tidak semanis itu. Jadi dari semua angan-angan mimpi tiga anak muda ini yang kayak wah ini bisa nih ngerjain proyek ini semuanya dipospon. Dan tapi alhamdulillahnya
dari sayembara ini sedikit banyak membantu kita sebenarnya karena ada nanti ya saya cerita ada 2 proyek sayembara yang sebenarnya secara real itu membantu suatu dia selamat lah ya sampai sekarang. Jadi kalau misalkan teman-teman semua di sini tanya manfaat nggak sih sebenarnya ikut sayembara? Nah itu dari pengalaman kita sendiri itu sangat bermanfaat banget. Bahkan sampai ya bisa menyelamatkan cash flow kita selama masa pandemi yang susah itu. Mungkin segitu aja. Nah ini beberapa project yang baru jadi di tahun kemarin. Jadi kita ngerjain beberapa public building di ah ini public building di Taman Mini dan ada VIP lounge juga di Mandalika. Terus ada beberapa bangunan public lainnya seperti galeri. Ada juga ini dekat sini kebetulan di Kebumen ini ada kampus lapangan geologi. Jadi kalau kalian daerah Karangsambung. Jadi itu juga baru diresmikan tahun kemarin. Nah, jadi secara proporsi proyek tahun ini alhamdulillahnya kita lebih banyak ngerjain project-project public building. Kita udah mengurangi project-project yang apa ya skalanya kecil karena ya secara fee dan itu aja udah agak harus dipikir lah ya kalau kita udah bangun studio. Cuma saya ingin cerita di sini, ini Project Taman Mini, VIP Mandalika, ini sebenarnya secara nggak langsung hasil dari kita ngikutin sayembara sebenarnya. Jadi mungkin saya cerita di next-nya. Nah ini beberapa sayembara yang kita ikuti selama ini. Jadi ada 44 kompetisi, di antara 28-nya kita menang dan banyak juga sebenarnya kita kalah. Dan ada ternyata tadi beberapa kita bersinggungan nih di sayembara Propan. Ini ternyata bentuknya mirip juga ya Mas Gilang. Mungkin jurinya ketukar kali ya kenapa yang ini yang menang. Terus yang godean juga kita juga sama. Kita ketemu juga ternyata. Nah, tapi poinnya sebenarnya yang ingin saya ceritakan di sini bukan soal menang atau kalah. Yang lebih penting adalah sebenarnya tadi sama seperti Mas Gilang ceritakan. Jadi practice makes perfect. Jadi makin banyak kita melatih, kita mengasah kemampuan kita dalam mengerjakan proyek, itu makin terasah juga kemampuan kita secara tidak langsung. Karena ya proyek basicnya kan sebenarnya profesi kita itu kental dengan soft skillnya ya dan itu nggak bisa hanya mengandalkan kemampuan kalian atau pengalaman kalian di kuliah. Nah ini saya ingin memberikan gambaran sedikit. Saya mau mulai presentasi ini dengan sedikit statistik sederhana lah ya. Jadi bayangkan kalau kita misalkan kalian sama sekali nggak ikut sayembara selama kuliah, itu maksimum kalian hanya ngejain 10 project 8 sampai 10 lah ya, start dari misalkan kita hitung anggapan dari semester 3. Dan menurut saya, atau mungkin dari Pak Hari dan lain juga tadi udah dijelasin, dengan culture kita kuliah sekarang itu yang dipres lah ya, jadi 4 tahun, beda dengan angkatan senior kita itu jauh banget dari cukup sebenarnya. Jadi ini juga untung kalau misalnya kalian ngerjain 10 semuanya dapat A gitu dan nggak garansi juga sebenarnya kalian ngerjain 10 kenapa kita dapat A gitu kita nggak akan pernah tahu secara pasti karena dosen juga terkadang ya subjektif juga gitu ya buat menilai karya sayembaranya karya mahasiswa gitu. Dan di sini saya ingin memberikan pandangan sebenarnya saya ingin mengencourage teman-teman semua untuk ikut sayembara. Seenggaknya misalnya kita naikin aja barnya tipis. Misalnya 1 semester itu ngerjain 1 sayembara. Seenggaknya kalian bisa 1,5 kali lipat lebih lebih jago ataupun ya lebih berpengalaman lah ya dibanding teman-teman yang lain. Dan kita naikin misalkan kita ngerjain 2 sayembara di tiap semester kita bisa 2 kali lipat lebih jago daripada atau lebih berpengalaman daripada yang teman-teman yang lain dan itu juga nyambung tadi ke presentasinya Mas Gilang bahwa di kolam yang besar ini ya nggak cuma melulu tekan kita dan apalagi di era yang kemudahan kita dalam mengolah produk gambar kayak AI teknologi itu saya rasa bahkan kita bisa push sampai 6 gitu. Misalnya kita bayangin teman-teman semua ngerjain 6 sayembara 1 semester. Itu bisa 5 kali lipat lebih lebih pengalaman dibanding teman-teman yang lain gitu. Dan itu menurut saya bisa menjadi tools untuk seenggaknya apa ya bahan untuk kalian
berkompet dengan kolam yang besar tadi kalau misalkan nyambung dari presentasinya Mas Gilang gitu ya. Jadi ya saya mengencourage teman-teman di sini untuk sebanyak-banyaknya mengerjakan sayembara karena itu salah satu tools yang bisa kita manfaatkan selagi kita bermahasiswa gitu ya. Dan itu juga dengan era sekarang ya sangat mudah lah ya. Dengan kemampuan kalian melek AI dan teknologi itu mungkin beda dengan zaman saya. Zaman saya dulu itu ngerender itu perlu semalaman. Dan wah itu rasanya menyakitkan lah ya, udah ditinggal semalam terus pagi-paginya jelek gitu. Jadi sebenarnya kita ngejar kuantitas ini menurut saya udah nggak jadi hambatan lah ya buat generasi-generasi sekarang. Ya tentu kalian lebih jago lah ya. Dan terus apalagi sih sebenarnya yang kita bisa dapatkan dari sayembara ya reward itu bonus. Ya kita happy lah ya kalau kita menang, cuma ya bukan itu poinnya. Terus sayembara ini sebenarnya saya lihat sebagai shortcut kita di profesi kita ini. Jadi itu sebuah privilege, bisa saya bilang ya privilege lah ya. Jadi mungkin kalau bisa kita pinjam dari profesi yang lain, menurut saya nggak ada privilege yang semewah ini sebenarnya di profesi yang lain. Kita pinjam misalkan dokter, teman-teman kayak dokter. Nggak ada sebuah mekanisme yang membuat dokter junior itu bisa bersaing dengan dokter senior. Karena ya mungkin koreksi kalau saya salah, cuma setahu saya hierarkis junior dan seniornya itu ya kental banget lah ya kalau misalkan di kedokteran. Nah ini sebenarnya mekanisme sayembara ini membuat kita bisa compete dengan senior kita. Bahkan kita juga bisa compete dengan dosen-dosen kita sendiri. Dan itu juga kita alami, kita beberapa kali satu podium dengan misalkan ya legenda sayembara sekarang saya Hepta gitu ya, yang dia udah ratusan menangkan sayembara. Cuma ya beruntungnya kita beberapa kali bisa bisa menang lah ya di melawan Hepta ataupun lawan dosen-dosen kita di Urbane gitu juga. Jadi sebenarnya ini privilege yang sangat baik saya rasa buat dimanfaatkan untuk teman-teman semua sebenarnya. Terus portofolio ya ini jelas lah ya, dengan makin banyaknya kita menjaga sayembara, portofolio itu juga menjadi bahan kita menjual apa ya bahasanya, menjual diri mungkin ya. Karena kalian bayangin, kalian menghadapi klien yang kemungkinan tuh umur anaknya itu sama dengan kalian gitu. Dan ya mana percaya misalkan kalau misalkan kalian nggak punya apa-apa di belakang kalian, misalkan kalian nggak punya portofolio sama sekali, terus kalian muncul di depan klien, ya secara logika aja klien mana yang berani menginvestkan misalkan ber-MM gitu. Kalau misalkan kalian nggak ada portofolio di belakang kalian gitu ya. Jadi itu sebenarnya tools yang kita pakai juga sebenarnya di awal-awal kita berstudio. Jadi yaitu bahan dagang yang gurih lah ya untuk klien-klien semua. Terus ya lanjut dari portofolio itu juga nggak menutup kemungkinan kita mendapatkan project-project real. Nah ini saya cerita sedikit. Nah ini sayembara yang kita menangkan di Labuan Bajo. Jadi mungkin saya sini mewakili suatu Dio, Pak Hari. Jadi terima kasih ke UGM karena sebenarnya dari sayembara ini kebetulan UGM yang mengadakan. Jadi ini waktu itu fasilitas KAIK Mandalika ya, yang Aptari sama ITDC yang ya saya lupa lah apa panitianya. Cuma intinya UGM yang ngadain. Jadi mungkin terima kasih Pak karena dari sayembara ini banyak melahirkan proyek-proyek lain sebenarnya dari ITDC. Terus di ITDC kita didapat rekomendasi ngerjain bantuin di TWC yang Taman Wisata Candi yang di Borobudur. Terus kita juga diminta bantuin ngerjain Taman Mini sekarang. Jadi proyek-proyek saya sebelumnya itu sebenarnya hasil dari sayembara ini secara tidak langsung. Jadi dari sini kita dikenal dan ya alhamdulillahnya kita dicap baik lah ya dan bisa membantu mereka dan ya membuka potensi-potensi proyek lainnya. Dan ini juga, nah ini kenapa saya sengaja menampilkan dua proyek ini. Ya ini yang tadi saya bilang yang dua proyek yang menyelamatkan suatu Dio lah ya. Di awal-awal kita berkarir dengan pandeminya. Jadi ini kita kurang beruntung kita juara dua. Jadi tapi kita manfaatin cash flow-nya dari sini karena lumayan besar ya hadiahnya. Jadi itu bisalah cukup untuk beberapa bulan. Nah ini untuk ini alhamdulillah kita juara pertama. Nah ini yang tadi saya ceritakan dari rekomendasi-rekomendasi dari klien yang terlibat di dalamnya. Terus pertanyaannya mulai dari mana sih
Nah, di sini saya ingin menggambarkan, ya sengaja saya menggambarkan keruwetan ini. Jadi sebenarnya saya percaya proses desain itu bukan proses yang linear dari A, B, ke C gitu. Jadi prosesnya itu ya serumit ini sebenarnya di otak kita. Ya mungkin ini di otak saya lah ya. Tapi seenggaknya eh, saya mengkategorikan menjadi 3. Biasanya yang suatu Dio lakukan dalam kalau misalkan nemu suatu case atau suatu project sayembara, itu kita mengidentifikasi 3 eh, grup ini kurang lebih. Jadi pertama tuh, tapi sebelumnya sebelum kalian melakukan kok brainwash, brain brainstorming, oke. Jadi sebelum melakukan brainstorming ini ya daftar dulu karena waktu itu ada pengalaman kita udah ngerjain nih asik-asik kita ngerjain asik, wah ini keren nih. Tapi kita lupa daftar kayak kan sial banget gitu kayak buang-buang waktu jadinya. Jadi ya pertama buat teman-teman semua jangan lupa daftar. Jadi makanya itu yang sekarang kita lakukan apapun sayembaranya kalau ada pengumuman ya udah daftar dulu aja. Jadi mau kita kerjain nantinya atau enggak ya itu urusan belakangan lah ya. Tapi yang paling penting itu ya daftar dulu. Nah yang kedua ini yaitu brainstorming ini. Pertama biasanya yang kita lihat itu kita memperdalam TOR. Jadi kalau misalkan dan gak jarang juga sebenarnya kita mengkritisi TOR yang ada karena sering kita temui beberapa TOR tuh sebenarnya kita rasa nggak masuk akal sebenarnya dan ya udah kita karena sayembara ini ya udah have fun aja gitu kayak kita tabrak aja store-nya toh menurut kita selama ide yang kita bawa itu masuk akal ya dan eh, yang lain juga terus si site-nya. Jadi setelah kita tahu TOR itu esensinya sebenarnya mau kemana dan kita tahu project background-nya itu mau kemana, kita yang suatu Dio lakukan biasanya menggali site-nya karena kita percaya eh, site itu akan memberikan jiwa untuk produk arsitektur sebenarnya. Jadi kayak makanya itu yang membedakan produk arsitektur dengan produk-produk yang lain karena dia nggak bisa direplicable ke ya bedalah dengan misalnya desain produk yang sekali buat dia bisa direplicable semuanya gitu. Nah itu produk arsitektur tuh sangat site spesifik. Jadi kita percaya bahwa tiap site itu punya jiwanya masing-masing. Nah, itu dalam hal ngerjain proyek dan ngerjain sayembara itu yang pertama kita coba studi. Jadi kita cari sedalam-dalamnya mau itu culture-nya gimana, ekonominya gimana, history yang bisa kita angkat kayak gimana. Jadi apa-apa yang bisa menunjang kita punya desain gitu ya. Dan yang terakhir ya kita mengeksplor desain dengan semua keilmuan arsitektur kita ini ya seenggaknya kita bisa menunjang tadi misalkan narasi yang kita udah temukan di site-nya apa, ya itu kita buat semuanya kesinambungan menjadi satu yang padu gitu ya di otak kita. Dan ujung-ujungnya ya gimana caranya kita mengkomunikasikan kerumitan yang ada di pikiran kita itu ke komunikasi yang efektif dan ya to the point gitu dan tepat sasaran lah ya. Jadi kalau misalkan kasusnya di sayembara ya gimana caranya kita mengkomunikasikan ide yang abstrak kita tadi itu yang tadi ruwet itu ke juri yang bisa dengan mudah gitu dicerna. Jadi mungkin beda dari dengan pendekatannya Mas Gilang. Kalau tadi kan panelnya itu penuh dengan data-data dan lain-lain gitu ya. Kalau kita itu sebenarnya lebih ke udah album foto aja gitu karena kita rasa juri juga sebenarnya dalam melihat panel ini nggak terlalu ya ada beberapa juri yang suka baca cuma kecenderungannya kita melihat sebenarnya sekarang tuh kecenderungan juri melihat ya visualnya dulu gitu setelah visualnya oke baru dia screening lagi ke yang lebih detail-detailnya dan dalam dalam tahap ini juga kita terkadang meriset siapa jurinya gitu karena ya mau nggak mau emang sayembara ini kan ditentukan dengan subjektivitas jurinya ya jadi kalau kita emang ingin mengejar menang ya seenggaknya kita harus meriset tapi itu bukan in term of ngedrive kita punya style tapi itu tuh lebih ke cara kita menyampaikan idenya misalkan contohnya saya ketemu misalkan ada di sayembara yang hotel nanti saya ceritakan saya ketemu dengan Pak Apep misalkan ya kalian kan ada yang kenal Pak Apep nah itu ya masternya di urban design lah ya nah itu dia emang suka di urban design nah itu gimana kita
menyampaikan ide waktu sayembara itu kita masuknya dari urban design dulu tuh. Jadi setelah itu masuk baru kita drive juri buat ngikutin style kita gitu. Jadi gak melulu kita ngikutin style juri, oh juri sukanya yang lengkung-lengkung jadi kita ikut lengkung-lengkung. Enggak itu sih yang kita lakukan. Jadi kita lebih ke cara kita komunikasinya aja sebenarnya. Nah ini langsung ke contoh sayembara. Ini sayembara yang menyelamatkan suatu studio. Lagi-lagi saya mention. Jadi ini sebenarnya secara Tor dia itu menyiratkan untuk membuat bangunan evacuation shelter yang menjulang tinggi karena emang secara aturan dan standar tuh emang bangunan evacuation shelter itu bangunannya menjulang karena dia kan harus tahan terhadap tsunami dan lain-lain gitu ya. Cuma Tor sebenarnya mengarahkan kita untuk ke sana. Cuma balik lagi karena kita merasa dan kita tahu ini site-nya tuh di atas bukit dan kita juga meriset waktu itu dari data yang udah ada itu di site ini tsunami yang pernah terjadi itu cuma 2 meter, yang bukan cuma lah itu namanya bencana, tapi jauh lebih rendah dibanding kita punya site. Bahkan ya mungkin kita nggak menaifkan kayak apa-apa yang belum pernah terjadi di masa lalu nggak akan kejadian di masa depan. Jadi kita coba riset lagi nih yang emang beneran yang paling dahsyat misalnya tsunami di dunia ini pernah terjadi berapa dan itu hampir di angkanya di bawah ratusan meter lah. Dan ini site kita ini adanya di 200 ke atas. Jadi dari data-data itu ya udah deh kita nggak usah ngikutin toh sebenarnya poinnya juga masuk akal kan ngapain kita buat menjulang lagi di atas bukit gitu kan. Jadi ya udah kita waktu itu putuskan ya udah kita nakal aja dikit lah. Terus ya udah idenya sebenarnya simpel kita buat saung aja sebenarnya saung satu lantai di atas bukit idenya sebenarnya itu kayak gitu. Cuma kalau kita cuma berhenti di situ ya siapa yang menarik gitu siapa yang tertarik gitu ya kan mendengar cerita itu. Nah kita kita cari waktu itu narasinya sebenarnya gimana sih. Nah ini penjelasan yang tadi itu tentang ketinggian tsunami dan bukitnya. Nah itu waktu kita riset-riset nih tentang site-nya kita menemukan ada satu budaya. Jadi kita juga baru tahu nih. Jadi legenda Mandalika itu Putri Mandalika. Jadi dia tuh berubah jadi cacing warna-warni gitu ya kalau nggak salah ceritanya tuh. Jadi kayak terus setiap tahun juga ada event tahunannya. Jadi masyarakat itu pagi-pagi berbondong-bondong ke pantai buat nyari-nyari cacing warna-warni gitu. Jadi ya dan sekarang juga emang jadi Nyale ini namanya Nyale. Jadi festival Nyale ini udah diadakan tiap rutin dan jadi tujuan destinasi gitu. Dan dari narasi itu kita coba gimana ya kalau misalnya kita gabungkan aja dengan yang tadi kita punya saung di atas bukit gitu. Nah, ini kita elaborasi ya ini kita eh, apa bahasa-bahasa arsiteknya lah ya. Kita mengikuti si ekor-ekor ini mengikuti kontur. Jadi oh ya saya lupa mention jadi di sayembara ini dia ada 3 site dan mereka mengharapkan si rancangan ini tuh modular sebenarnya. Jadi ya udah kita pikir si ekornya aja yang modular toh sebenarnya kita cuma buat saung kan di atas bukit gitu. Jadi sebenarnya sesimpel itu. Nah ini kita tambahin gimmick-gimmick tambahan lah ya biasa arsitek. Jadi profil jurinya tuh ada dari 3 profil. Yang pertama tuh dari Pemprov yang mewakili publik, terus dari juri di bidang arsitektur itu uh, ya udah tahu lah ya kita seleranya gimana. Dan satu lagi nih sebenarnya ownernya. Ownernya ini sebenarnya bagian penting kan sebenarnya dari proyek karena kalau ownernya nggak suka ya ngapain kita bangun-bangun invest mahal buat bangunannya saya nggak suka gitu kan. Oh jadi waktu itu kita lihat wah Mandalika ini punya logo nih. Ya udah kita masukin aja secara gamblang di strukturnya gitu. Jadi ini secara nggak sadar ini kan ya mirip-mirip lah ya bentuk M gitu. Jadi ya kita bisa bisa menggimikan itulah dan alhamdulillahnya ini diapresiasi sama ketiga juri dan alhamdulillah ini juga jadi juara pertama. Nah ini kurang lebih ruangannya jadi nanti dia meliuk-liuk terus di tengah ekor cacingnya ini ada ruang bersama yaitu biasanya bahasa-bahasa arsitek. Nah cuma yang menarik dari proyek ini berevolusi.
dari yang asalnya cuma saung evacuation shelter yang cuma sebenarnya fungsinya sangat simpel kayak pelataran terbuka aja, terus ada fungsi toilet sama gudang dan kebutuhan-kebutuhan P3K gitu. Nah, cuma waktu itu dari owner eh, memikirkan gimana ya biar bangunan itu self sustain karena sebenarnya produk arsitektur kalau nggak ada modal untuk membiayai bangunannya ya jadinya cuma di atas kertas doang gitu. Dan itu ya itu realita yang harus kita hadapi lah ya. Banyak banyak sekali kita dapat kasus ya kita harus akhirnya berkompromi dengan skema bisnis yang ada. Nah, ini contoh yang kompromi yang kita lakukan. Jadi pertama ini kita asal jadi satu lantai kita naikkan jadi dua karena waktu itu ide kita nambahin semacam resto bar. Jadi restonya di atas terus di bawahnya tapi tetap ada pelataran tapi kalau kebencanaan ya harapannya masih bisa dipakai. Nah, tapi seiring berjalannya waktu berubah lagi masuk event MotoGP. Nah, itu berubah lagi tuh keputusan direksi atasnya. Kayak skema bisnisnya bukan disewakan lagi ke tenan, tapi disewakan ke BUMN-BUMN. Jadi kalau misalnya kalian lihat sekarang tuh ada di tengah bukit ada 3 bangunan ini. Ini udah jadi juga. Nah, ini skema bisnisnya itu disewakan ke BUMN. Jadi di sini ada 3, nggak kelihatan ya, Telkom, BRI, sama Mandiri. Jadi waktu itu dia sewa buat event MotoGP. Nah, itu ya ini ya bisa kalian lihat juga ya bentuknya udah berubah lah total dari yang kita ajukan. Cuma ya itu emang realita yang harus kita kompromikan, berubah dan kemarin juga kita baru dikabarin lagi skema bisnisnya mau berubah lagi. Jadi ini ada mau tenan komersil yang lumayan besar lah mau masuk. Jadi dia mau nyewa dua dua saung ini. Terus tapi dia mau ada improve sebagian lanskapnya. Jadi dia tambahin kayak kolam infinity pool, terus dia jual buat resto-resto ala di Bali gitu lah ya. Karena mereka 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 lihat ada potensi yang belum ada di site ini sebenarnya. Gitu. Nah, selanjutnya ini di ini Mandalika atau Labuan Bajo ya? Labuan Bajo sih namanya Lingkar Bajo. Oke. Jadi ini juga ini kurang beruntung kita juara 2. Tapi lagi-lagi di Semba ini juga kita mencoba mengambil jalan lain dari yang Thor inginkan. Jadi di Thor tuh sebenarnya sama sebenarnya mirip kayak kasus yang tadi. Jadi di Thor tuh mengisyaratkan bahwa kita harus buat suatu landmark tuh yang kayak masyarakat umum pahami gitu ya. Dia harus menjulang tinggi ke atas. Dan ternyata waktu kita riset itu sebenarnya ya Labuan Bajo nggak butuh itu. Sebenarnya kita ingin menarasikan ya landmark Labuan Bajo itulah alam Labuan Bajonya sendiri. Jadi kalau kalian aja misalkan browsing Labuan Bajo yang muncul tuh sebenarnya lanskap-lanskap alamnya gitu kan yang indah sebenarnya. Nah, kita ingin menarasikan itu dan ingin ya memberikan narasi itu lah ya ke panitia bahwa sebenarnya ada jalan lain selain kita harus tampil di tengah alam gitu ya. Dan itu ya udah yang kita ambil, tapi jadinya kita jadi juara 2 dan saya juga dapat bocoran. Jadi kalau misalkan dari juri itu ini sebenarnya berpotensi jadi juara 1 kalau misalkan di tengah ini ada satu bentuk lagi nih di panggungnya. Cuma ya itu eh, lain kasus lah ya. Nah, idenya sesimpel itu. Jadi gimana kita punya bangunan nggak melebihi dari bukit karena kita ingin ya bukit dan alamnya ini yang menjadi landmarknya ya dan kegiatan. Jadi kita taruh kegiatan-kegiatan utama ini di tengah. Jadi ini ada kegiatan pagelaran budaya atau acara musik apa atau acara yang butuh orang banyak itu di tengah dan bangunan-bangunan pendukungnya itu mengelilingi punggung bukitnya. Jadi sebenarnya idenya sesimpel itu. Nah, ini biasa ya diagram-diagram buat kebutuhan panel lah ya, buat tadi komunikasikan ide kita ke juri. Nah, ini gimana kita memframe si bukitnya, dan ini juga tampak dari pinggir bukit, jadi sebenarnya kita kayak cincin. Sebenarnya kalau saya lihat lagi bentuknya kayak aneh juga ya, kayak alien gitu ya. Alien mendarat di atas Bukit Bajo. Cuma ya itu. Nah, ini juga kita coba teruskan tadi karena kita emang ingin menarasikan kita berada di sisi lingkungan gitu. Nah, kita coba teruskan konsep itu ke bagian-bagian yang lain. Jadi kita waktu itu kita sarankan
kendaraan-kendaraan besar itu nggak bisa naik sampai atas. Jadi kendaraan-kendaraan bis-bis itu ada area-area parkir di bagian bawah, terus ke atas itu orang naik bagi. Jadi seenggaknya kita nggak terlalu eh ya kita nggak bisa naif lah ya. Profesi kita emang merusak lingkungan, tapi yang bisa kita lakukan adalah meminimalkan impact-nya. Jadi itu yang coba kita lakukan di sini. Jadi seenggaknya dengan kita membuat kendaraan besar tidak naik ke atas itu ya struktur jalannya jadi nggak terlalu harus gimana-gimana gitu. Dan kita juga pikirkan metode gimana ya sebenarnya untuk struktur si cincinnya ini. Jadi waktu itu kita kepikiran alih-alih membuat struktur baja yang besar-besar yang harus masuk ke site itu pakai kendaraan besar, kita coba pakai struktur portal sederhana yang sebenarnya bisa dipanggul aja dari orang gitu. Ya cuma prakteknya ini kita nggak tahu bisa atau enggak, cuma karena lagi-lagi ini sayembara ya udah gambar aja lah dulu gitu. Kita anggap aja ini bisa, terus kita juga nemuin sistem pondasi waktu itu namanya diamond pierce kalau nggak salah. Jadi ini sistem pondasinya bukan tiang pancang yang nancep ke bawah, tapi dia cuma kayak pool-pool kecil gitu. Jadi seenggaknya kita tidak merusak banget lah ya bawahnya walaupun kita menancap-nancapin struktur ke tanah. Nah ini kita coba teruskan. Nah ini juga kita coba tadi mengadaptasi arsitektur tradisionalnya. Nah sudah mungkin saya ingin cerita pengalaman dulu saya waktu mahasiswa tuh saya sering terjebak kalau misalnya kita ngomongin adaptasi tradisional tuh kita sering terjebak hanya sebatas bentuk gitu yang kita tiru kayak misalkan tadi yang tadi saya lakukan misalkan di yang sayembara propan itu atap joglo tapi joglonya kita tweak sedikit nah tapi hanya sebatas bentuk nah cuma setelah saya mengerjakan beberapa itu sebenarnya ada esensi yang lebih penting jadi alih-alih cuma bentuk nah yang di sayembara ini kita coba mengadaptasi dari esensi ruangnya. Jadi kita menemukan juga nih sebenarnya, mungkin ini sebenarnya cocok logi ya karena eh, pembenaran ini kita temukan setelah ada bentuknya. Jadi untungnya cocok gitu. Jadi waktu itu kita narasikan ya ini sebenarnya mirip layout bangunan baru Niang di Wairebo. Jadi di mana area kumpul itu di tengah, terus kamar-kamar jadi fungsi pendukungnya itu di pinggirnya. Jadi ya udah kita anggap aja itu sama lah ya di tengah ini area dengan outdoor, terus fungsi museum, cultural center dan lainnya itu ada di sekitarnya. Dan kita juga mengadaptasi proporsinya. Jadi kita seenggaknya walaupun bentuknya nggak ketiplek, tapi secara proporsi kita masih menghormati kepala badan kaki yang emang sering kita lihat di arsitektur tradisional gitu ya. Nah ini juga ya ini bahasa-bahasa arsitek lah ya yang visual connectivity bla 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 dan berorientasi ke alam gitu-gitu. Nah ini potongannya jadi area pertunjukan outdoor ini di atas, terus bangunan ini bisa mungkin kita tinggi bangunannya tidak menghalangi view dari pertunjukan outdoor yang di atasnya. Nah ini beberapa tampak, ini juga saya nggak akan cerita detail, tapi intinya yang ingin saya ceritakan gimana dari konsep awal yang kita narasikan itu kita bawa sampai ke konten-konten yang paling kecil dan detail-detail interiornya kita bawa nih kita teruskan si ide tadi melingkarnya itu di bahasa ceilingnya terus ide-ide tradisionalnya kita dipakai di bahasa material dan lain-lain gitunya. Nah ini gambaran kurang lebihnya jadi saya potong dari video presentasi waktu dulu kita. Jadi orang ini bisa naik ke atas terus ada outdoor performance di bagian tengah, bagian bawah ini ya area-area pendukung untuk program bangunan ini. Nah ini sayembara selanjutnya ini Bintaro Design District. Ini kita juara 3. Nah di TOR ini, nah yang dari unik dari desain ini sebenarnya panitia itu mengharapkan kita membuat sebuah bangunan temporer. Jadi ini umur bangunannya itu cuma 4 sampai 8 tahun. Karena di masa depannya site ini akan dibangun apartemen karena ini ownernya itu sebenarnya private company developer. Jadi habis dari desain distrik ini beres, site ini akan dipakai untuk apartemen. Nah kita coba waktu itu riset gimana ya, nggak cuma tentang modular yang bisa dibongkar pasang terus dipindahin ke tempat lain. Waktu itu kita coba challenge gimana
biar setelah kita dibongkar ini juga bermanfaat buat pembangunan ke depannya. Jadi kita pikir ya udah sebenarnya sesimpel ya udah nih kita coba breakdown sebenarnya teknologi apartemen sekarang tuh gimana sih? Dan rata-rata sekarang kan emang dibangun dari modul-modul precast gitu ya. Kita bongkar precastnya, kita simpen di pavilion ini. Sebenarnya idenya sesederhana itu. Jadi mungkin bahasa lebih simpelnya kita buat gudang material tapi estetik gitu ya. Jadi sebenarnya ini nggak lebih dari kayak ini kita naruh-naruh racking-racking buat panel beton. Cuma di depannya ini kita susun sedemikian rupa biar bisa jadi fungsi-fungsi yang dimintain sama Thor gitu. Nah ini ruang-ruangnya kita susun bla bla bla. Nah ini juga kita nggak akan bisa detail. Nah cuma mungkin ini kalian uh, bertanya mungkin ya kenapa sih hitam putih gitu. Jadi sebenarnya ini walaupun namanya belum jadi karena ya emang retailernya belum jadi sebenarnya. Jadi kayak kita kita pikir waktu itu ini kalau di render jelek gitu. Terus ya mungkin ini jadi tips lah ya buat kalian kalau sebenarnya kalian mendesain belum beres, coba deh hitam putihin. Jadi seenggaknya detail-detail tuh nggak kelihatan kan sebenarnya ya. Ini kelihatannya kayak udah jadi aja sebenarnya. Tapi kalau misalkan ini saya render berwarna, ini kelihatan masih jelek lah ya. Cuma waktu itu ya kita coba aja lah karena ini juga masih sayembara, kita have fun aja. Nanti kita buat, ya udah hitam putihin aja, kita ambil logo so brandingan BDD-nya gitu, kita warnain biru gitu. Alhamdulillah ini juga diapresiasi. Nah ini jadi juara 3 dan ya ini panel kita sebenarnya kayak gini, nggak ada penjelasan, nggak ada apa ya udah cuma galeri foto sebenarnya biar ya udah di juri aja yang mencerna ruang-ruangnya sebenarnya bakal jadi kayak gimana gitu. Nah ini kurang lebih hasil ruang-ruang yang terjadinya. Nah ini sebenarnya di balik ini ada fungsi auditorium. Jadi auditoriumnya dinding-dinding itu sebenarnya rak rak material lah ya yang jadi dinding-dinding pembatasnya. Di bagian tengah ini podium buat acara informal. Terus ini juga ada fungsi coworking. Jadi ya idenya sebenarnya ya tadi gudang material yang estetik lah intinya gitu. Ini sayembara selanjutnya ini alhamdulillah kita dapat juara 1. Tapi idenya lagi-lagi kita mencoba pendekatan karena kita tertarik dengan material. Jadi kita waktu itu concern sebenarnya gimana sih pembangunan hotel itu nggak nggak butuh material yang banyak-banyak dari luar. Jadi waktu itu kita nemuin satu teknologi namanya Rem Earth. Dan sebenarnya secara praktikal itu ribet banget sih sebenarnya. Tapi lagi-lagi ini karena sayembara ya udah kita masukin aja dulu ya. Nah kita waktu itu wacananya kita coba kenalkan ke klien itu ini teknologi Rem Earth. Jadi semangatnya ya kita tahulah pengembangan hotel itu kan banyak ya mengeruk tanahnya dan apalagi ini sebenarnya di kaki bukit. Nah kita mencoba sebanyak mungkin material yang digali itu kita pakai lagi jadi struktur. Jadi struktur Rem Earth ini sebenarnya kayak kita madetin tanah, kita padetin dengan tekanan tertentu lah ya untuk sampai jadi struktur dinding yang bisa menahan beban gitu. Jadi sebenarnya itu kayak tumpukan tanah aja sebenarnya secara teknologi. Dan itu secara teknis sebenarnya harusnya bisa. Dan udah banyak juga dilakukan di luar. Cuma saya nggak ngerti kenapa teknologi ini nggak booming di Indonesia. Dan saya rasa ini bisa jadi solusi rumah murah kali ya. Kita gali aja rumah. Misalnya kita beli kafling, kita gali rumah. Ya tanahnya itulah kita jadiin dinding gitu. Cuma ya ini perlu penelitian. Mungkin Pak Hari lebih paham kali ya. Nah, ini beberapa perspektifnya. Jadi kita teruskan tadi ide keberlanjutannya dari tanah ya. Ini kita harapannya di koridor awal ini ya kita lush, terus vegetasinya banyak. Dan ini nah ini idenya sebenarnya, nah ini dinding-dinding yang coklat ini sebenarnya dinding-dinding Rem Earth-nya. Nah, fungsi-fungsi yang fungsionalnya itu kita letakkan di atasnya. Jadi karena ini emang kita tahu hotel, jadi hotel kan sebenarnya operationnya sangat sangat sensitif lah ya. Sekalinya kita buat layout yang salah tuh biaya operationnya itu jadi bengkak banget dan kasihan operator nantinya. Jadi dengan kesadaran itu ya udah kita buat towernya nggak usah aneh-aneh deh. Ya udah ngejar efisien dan efektif aja. Kita taruh di atasnya.
Nah ini bla bla bla. Nah ini juga ini sok-sok diagram-diagram arsitek lah ya. Nah ini beberapa perspektifnya dan ini video presentasinya. Jadi kurang lebih dia ada di kaki bukit, dia orientasinya ke kota Kuningan, terus dia semua tonton warna tanah ini kita teruskan ke bagian-bagian arsitektural lainnya. Nah, ini masih di site yang pertama, site yang sama. Jadi ini developernya sama, si panitia penyelenggaranya juga sama. Nah, cuma di sini kita kurang beruntung, kita juara 2. Cuma idenya kita ulangi lagi sebenarnya di 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 project ini gitu. Jadi kayak daripada kita cari riset-riset lain, ya udahlah kita ulangi lagi aja sebenarnya sesimpel itu. Cuma kita tambahin cerita tentang teras karena waktu itu kita temukan apa sih sebenarnya ruang publik yang ada di arsitektur tradisional kita. Nah, waktu itu kita temukan di Kampung Naga itu area publiknya itu sebenarnya teras rumahnya itu. Jadi kita coba gimana ya kita masukin narasi teras ini ke jadi bentuk area komersial yang sebenarnya bekerja juga dan bisa dijual gitu. Nah, ini idenya. Jadi kita buat tadi seperti dinding-dinding remper, cuma nanti di atasnya kita timpa jadi atap. Nah, ini kita ibaratkan jadi teras rumahnya gitu ya. Nah, ini beberapa bagian tenannya. Nah, ini prinsipnya karena waktu itu site-nya tuh berundak. Jadi kita coba fungsi-fungsi yang besar seperti bioskop ataupun hypermart itu kita taruh di bagian bawah agar bagian atasnya tuh masih kita bisa buat outdoor. Jadi sebenarnya ini cascading teras-teras ini sebenarnya dia menerus dari bawah sampai cascading itu sampai atas dan kita harapin waktu itu di bagian atas ini ya full outdoor. Emang beneran teras gitu ya. Dan ini beberapa bentuknya, beberapa ruangnya. Nah ini ya kita harapkan ruangnya outdoor, emang kerasa terasnya. Nah, cuma mungkin itu juga yang membuat kita juara 2 karena secara practicality ya agak susah juga sebenarnya. Karena kita mengusahakan semuanya outdoor karena beberapa tenan tuh kan biasanya bandel lah ya. Oh, saya maunya ada AC-nya. Kalau misalnya nggak, ini saya mau tenan yang ini, bla 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 gitu lah ya. Ya mungkin itu menjadi salah satu poin juri kenapa kita nggak menang mungkin di sayembara ini. Cuma kita happy dan kita rasa kita berhasil menunjukkan narasi yang apa ya, seenggaknya mendorong narasi yang kita bawa untuk ada loh sebenarnya pengembangan hotel yang nggak melulu soal karena pengembangan hotel sekarang tuh kan ya solid black box gitu gede-gede ya ada loh pendekatan lain yang kita bisa buat resort komersil itu bekerja secara lingkungan dan secara bisnis juga masuk akal. Dan dari project ini juga sebenarnya ada lahir project-project yang lain sebenarnya. Jadi ada waktu itu developer di PIK waktu itu menghubungi kita karena dia tertarik nih dengan pendekatan, oh ini komersil bisa ya dibuat outdoor gini dan ya jadi pembelajaran dari sini ya jangan takut-takut lah kalau misalkan kita punya ide, gambarin aja dulu gitu. Setelah lagi ya ide yang kita tampilkan itu masuk akal gitu. Nah ini yang sayembara terakhir yang kita kita menangkan di tahun 2024 ini UB, Gedung Vokasi UB. Nah ini juga kita lagi-lagi mencoba berbeda dari yang Tor inginkan. Jadi di Tor itu UB ini kental dengan yang Majapahitnya gitu ya. Dan mereka mendorong ya bentuknya terakota, candi-candi, dan Majapahit lah ya. Dan waktu itu kita pikir, oh kayaknya finalis yang lain juga bakal mikir ke arah sana. Jadi kita lagi-lagi kita ambil jalur yang beda dan juri juga waktu kita presentasi ini lumayan surprise lah ya kayak ini kok tiba-tiba ada narasi kapal gitu di tengah sawah apalagi ini Majapahit gitu. Nah cuma ini kita nggak ngada-ngada ada risetnya sebenarnya. Jadi kayak dulu itu kita juga baru tahu teknologi Majapahit itu seadikdaya itu. Jadi kayak ada beberapa catatan tentang jadi nama kapalnya itu Jong Java. Jadi bahkan ada literaturnya tuh dari apa ya, bangsa-bangsa Eropa itu menggambarkan
si ukuran Jong Java ini 10 kali lipat dibanding kapal-kapal yang mereka bisa buat pada zaman itu. Jadi sebenarnya se-powerful itu gitu waktu zaman Majapahit, dan kita rasa kenapa kita nggak coba menarasikan ini lagi gitu. Kita karena sesuai juga dengan visinya UB. Waktu itu UB divisi Tor Sayembaranya itu ingin menunjukkan teknologi terdepan lah ya yang mendunia, dan ya udah kita coba narasiin. Kita bawa narasi ini, kita dulu punya loh sebenarnya teknologi yang dipandang dunia juga. Jadi ya kita narasikan si bahtera ilmunya ini jadi soul dari si gedungnya. Dan ini juga kita coba pendekatan baru, kayak karena waktu itu ini juga ngerjainnya cepat. Ini cuma 3 hari kayaknya ya. Dan kita nggak akan sempet lah ngerjain yang realis-realis gitu. Jadi ini juga strategi kita kayak ya udahlah buat kartun-kartun aja. Toh yang penting ruangnya juga kegambar gitu dengan benar. Nah cuma ya alhamdulillah dengan mungkin saat dijajarin di panel tuh ya panel kita menonjol sendiri gitu dibanding yang lain kan realis. Nah kita tiba-tiba apa nih biru sama kuning gitu. Dan itu juga mungkin bisa menjadi strategi teman-teman dalam hal mengolah panel gitu ya. Jadi seenggaknya kalian bisa dinotis dulu lah sama 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 jurinya. Setelah itu mau bagus atau enggak, seenggaknya dinotis dulu aja di awal gitu. Daripada kita udah buat bagus-bagus, tapi ternyata nggak dinotis sama sekali gitu. Jadi itu mungkin pendekatan yang bisa kalian nggak pasti berhasil, cuma pendekatan lain yang bisa kalau kalian lakukan dalam hal paneling. Nah ini videonya untuk waktu kita presentasi di hadapan juri. Jadi, nah cuma waktu itu juri juga cerita ke kita, waktu itu kita nanyakan feedbacknya. Oh ya, jangan lupa kalau misalnya kalian ikut sayembara juga rajin-rajin aja nanya feedback dari juri. Toh mereka juga sebenarnya terbuka sih. Jadi kita waktu itu nanya ke jurinya sebenarnya kekurangan dari ini tuh apa. Nah sebenarnya kekurangannya itu kita nggak menangkap semangat gedung vokasi katanya. Jadi kita juga baru tahu sebenarnya kita kira gedung vokasi itu gedung kampus aja yang ya udah emang efektif aja, makanya kita keluar dengan layout double lead corridor, dan ternyata semangatnya bukan ke sana ternyata katanya. Jadi vokasi itu gimana kita buat gedung perkuliahan tapi banyak area-area informalnya. Jadi alih-alih cuma kita nyedain ruang kelas yang formal, itu banyak-banyak ruang yang informal yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar juga. Nah, kita juga di situ baru tahu tuh, oh ternyata gedung vokasi itu kayak gitu ya, bukan cuma cuma gedung yang ya udah gedung rentetan kelas kita tumpuk ke atas gitu, nggak gitu ternyata. Itu kita kayak baru tahu dari ikut sayembara ini. Jadi mungkin terakhir ya jangan takut-takut kalau mendesain, apalagi konteksnya sayembara, dan ya have a little fun gitu. Karena dengan kalian asal ngegambar itu nggak akan menyakiti siapa-siapa gitu. Jadi mungkin segitu aja yang bisa saya sharing. Terima kasih.